Halo Londoners, kembali menjumpai Anda di LSPR News Online yang akan membawakan kabar berita terkini. Di antaranya adalah kabar mengenai larangan ekspor bauksit mulai Juni 2023, dilanjutkan dengan kebiasaan berkain yang harus dilestarikan di Indonesia, serta segmen Asia Light yang akan memberikan informasi mengenai Rumah Batik Palbatu Jakarta. Bersama saya Viola, berikut berita selengkapnya. Londoners, tahun ini Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan memberlakukan larangan ekspor biji bauksit, serta mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Kebijakan ini akan diberlakukan mulai Juni 2023. Berikut berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyatakan kebijakan ini akan mulai berlaku pada bulan Juni 2023 mendatang. Diketahui hal ini diambil dalam rangka mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah luar negeri serta pembukaan lapangan kerja agar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dilansir dari detik.com, pemerintah pernah memberlakukan larangan ekspor pada Januari 2020 dan mengalami peningkatan hingga 19 kali lipat dari 17 triliun rupiah. Melihat data tersebut, Presiden juga memperkirakan pendapatan negara akan mengalami peningkatan dari 21 triliun menjadi sekitar 62 triliun rupiah. Londoners, kita beralih ke berita selanjutnya, yaitu membahas mengenai budaya berkain di Indonesia yang mulai hilang sejak abad ke-19. Berkain sendiri merupakan salah satu kebiasaan masyarakat Indonesia di zaman dahulu. Lantas, adakah cara bagi kita, masyarakat Indonesia, untuk tetap menjaga kebudayaan berkain ini? Simak berita berikut ini. Londoners, Indonesia telah dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya. Salah satu aset budaya yang dikenal luas di dunia yakni kain batik dan kain songket. Zaman dahulu, masyarakat Indonesia terbiasa menggunakan kain sebagai pakaian yang dikenakan sehari-hari. Namun sayangnya, sejak abad ke-19, kebiasaan berkain tersebut perlahan luntur terbawa perubahan zaman. Maka dari itu, pada tahun 2020 hingga 2021 lalu, sempat banyak tren yang mengajak masyarakat Indonesia untuk kembali mengenakan kain sebagai pakaian sehari-hari, atau disebut juga sebagai tren berkain. Tren berkain ini ternyata masih ada hingga saat ini. Masih banyak ditemukan masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda, yang mengenakan kain dalam kegiatan sehari-harinya, baik digunakan sebagai dress maupun dipadukan sebagai atasan hingga bawahan. Kebiasaan berkain mampu menjadi salah satu cara dalam melestarikan budaya Indonesia, khususnya batik. Munculnya kembali kebiasaan ini juga dapat membuat kreativitas berbusana kian beragam. Londoners, batik telah menjadi salah satu bagian dari kultur Indonesia. Pusat-pusat kerajinan batik pun hampir ada di setiap kota di penjuru Indonesia. Kota-kota yang memiliki kampung batik ini dijadikan destinasi wisata, di mana wisatawan dapat belajar membatik dari awal hingga menjadi beragam busana. Lantas, di mana sajakah tempat sentra wisata batik tersebut? Simak berita selengkapnya. Londoners, destinasi tempat sentra batik pertama yang dapat dikunjungi yaitu terletak di Yogyakarta. Kemampuan membatik mereka diwariskan dari abad ke-17 dengan motif matraman yang khas. Batik Jogja memiliki beragam motif kontemporer hingga klasik. Pengerjaannya pun cukup lama, yakni sebulan bahkan lebih, tergantung pada bahan dan motif. Lokasi tempat ini berada di Bantul, Jalan Imogiri Timur. Tidak hanya di Yogyakarta, kota Cirebon juga memiliki pusat sentra batik sendiri, yaitu Kampung Batik Trusmi Cirebon. Kampung batik ini telah ada sejak abad ke-15 didirikan oleh Ki Gede. Selain Cirebon, ada juga Kampung Batik Palbatu di Jakarta. Batik Jakarta sendiri disebut juga sebagai batik Betawi. Eksistensi batik Betawi memang tidak sepopuler batik lainnya. Namun, batik Betawi tak kalah memiliki motif dan warna yang khas. Konsentrasi pengrajin batik Betawi berada di Kampung Batik Palbatu, tepatnya di Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan.
Listeners, seperti informasi yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa batik merupakan salah satu ciri khas kebudayaan Indonesia. Maka dari itu, sudah sepantasnya kita sebagai warga negara Indonesia berpartisipasi dalam melestarikan kebudayaan kita ini. Sudah ada rekan kami, Nashwa Amalia, di Rumah Batik Palbatu, Jakarta, yang akan mengajak Londoners untuk melihat suasana di Rumah Batik Palbatu tersebut. Silakan Alia. Baik, terima kasih Viola. Halo Londoners, seperti yang kalian tahu, batik merupakan salah satu kebudayaan di Indonesia. Dan sudah sepantasnya kita sebagai generasi muda melestarikan budaya di Indonesia, yaitu batik. Nah, saat ini saya sedang berada di Rumah Batik Palbatu dan akan mengajak Londoners untuk melihat bagaimana suasana di Rumah Batik Palbatu. Mari ikuti saya. Rumah Batik Palbatu yang terletak di Jakarta ini bukan hanya sekedar toko batik, tetapi juga sebagai galeri batik yang dapat membuat kita mengenal batik lebih dalam. Londoners juga bisa belajar membatik tidak hanya menggunakan canting, tetapi juga dengan teknik cap. Rumah Batik Palbatu ini diketahui sebagai wadah edukasi budaya berbasis rumahan, maka dari itu tidak sedikit anak-anak muda yang membatik di tempat ini. Oke, ya sejarahnya Rumah Batik Palbatu sebetulnya dimulai tahun 2011 dengan kami para founder dan teman-teman pendukung membuat namanya Kampung Batik Palbatu. Nah, itu 2011. Nah, berlangsungnya waktu ternyata kami belum bisa mewujudkan namanya Kampung Batik. Lalu kami rubah di tahun 2013, tepatnya di Hari Batik 2 Oktober 2013 kita namakan dengan namanya Rumah Batik Palbatu. Harapannya tetap sama, kami ingin tetap mengedukasi masyarakat di Palbatu sekitarnya maupun di luar Palbatu, ingin ikut berperan sebagai pelestarian batik, sekaligus juga menghadirkan nilai ekonomi terhadap lingkungan, dan paling tidak kami juga ingin memperkenalkan batik kepada masyarakat bahwa batik itu adalah sebuah proses, seperti itu. Ya, kalau memperkenalkan batik kepada masyarakat, khususnya prosesnya ya, jadi kita nggak memperkenalkan hanya sekedar motif, tapi bagaimana sebuah batik dibuat dan baru bicara tentang motif. Kami lebih mempermudah dengan tahapan-tahapannya. Jadi kalau bisa dibilang membatik itu sesuatu yang menyenangkan dan tidak menyulitkan. Jadi tidak terlalu menggunakan pakem yang berat. Harus motifnya terlihat seperti batik-batik yang di Jawa, tidak. Lebih kepada batik yang kekinian. Makanya kami menciptakan atau membuat atau mengajak teman-teman muda khususnya untuk membuat batik sesuai dengan personalnya, artinya sesuai karakternya boleh. Dan yang penting menggunakan malam yang dipanaskan, menggunakan canting tulis atau canting cap, silahkan. Nah, itu yang disebut batik. Nah, ini yang membuat mereka merasa lebih mudah karena tidak dituntut harus membuat motif yang seperti umumnya di Jawa, seperti itu. Ya, kalau di pemula nih saya kadang-kadang sering ketemu ada pertanyaan, saya nggak bisa gambar Pak Ari, atau saya nggak ngerti tentang desain, atau saya nggak paham tentang proses-proses membatik secara detail. Justru itu, makanya kami memberikan kemudahan di sini tadi saya bilang. Dibikin lebih senang aja. Anda bisa menggunakan canting yang motifnya tidak harus rumit. Anda bisa gambar apa saja, yang penting Anda menggunakan canting tulis. Dan caranya adalah apa? Ya, tahu dulu cara menyanting yang baik dan benar seperti apa. Nah, kami ajarkan di sini. Lalu ada membuat motif apa? Ya mungkin kadang motif kami bantu dulu. Motif yang mudah saja dulu sesuai sebagai pemula ya, terutama. Sehingga nanti ada juga proses pewarnaan. Nah, pewarnaannya kami juga tidak menggunakan secara umumnya teknik di Jawa itu di teknik celup dengan beberapa kali tahapan warna. Tapi kalau kami di sini dengan teknik colet atau teknik kuas. Sehingga seperti menggambar umumnya, dan itu mudah, dan ini bisa dilakukan diikuti juga oleh anak-anak kecil ya, mungkin dari anak-anak SD sampai dewasa dan orang tua. Nah, ini yang menjadi salah satu cara kami menerapkan batik, yaitu dibikin mudah dulu, dibikin menyenangkan dulu, dan dibikin lebih pendek waktunya sehingga tidak merasa wah berat sekali ya belajar batik harus berhari-hari. Enggak, di rumah batik cukup 1 hari, hanya 2-3 jam, atau yang 3 jam atau 4 jam juga ada, atau yang mungkin hanya 1 hari. Itu kami persiapkan di sini. Ada yang basic, ada yang advance, dan maupun yang custom. Sehingga pemula bisa membuat batik walaupun sehari dan baru sekali belajar membatik.
Oke, karena kami memperkenalkan batik secara prosesnya dahulu ya, sehingga kami tidak terlalu memfokuskan di motifnya. Walaupun itu juga bukan berarti kami tidak mempunyai motif. Jadi kalau tahun lalu kami keluarkan namanya Sekar Jagad. Sekar Jagad itu versi motif batik Jawa kuno ya, tapi kami tampilkan dengan kemodernan. Jadi Sekar Jagad itu pengertiannya kalau di bahasa Belanda skartnya itu artinya peta. Nah, kami coba tampilkan motif-motif peta yang memang lebih asik dan bisa dipakai oleh anak muda, sehingga orang-anak muda kalau mau pakai batik itu tidak merasa seperti orang tua ya. Nah, ini menjadi menarik. Dan kedua, kami juga buat sekarang nih karena kami ada di Jakarta, kami buat Sekar Jagad tapi motifnya motif kembang goyang. Karena salah satu makanan tradisi Jakarta ini kita buat juga di sini. Dan banyak lagi sih motif-motif kontemporer lainnya. Kami nyebutnya batik kontemporer karena batik Betawi yang kontemporer jarang sekali. Nah, kami coba menerapkan itu. Kalau batik yang konvensional, batik Betawi yang konvensional atau umumnya sudah banyak, dan ini menjadi pembeda buat kami. Kalau pengen punya karakter tersendiri harus bedakan motifnya. Nah, itu jadi salah satu juga cara kami mengajak anak-anak muda, oh bikin batik lebih mudah karena motifnya kontemporer. Seperti itu. Oke, kendala awal mungkin kalau secara umum karena kami punya tempat tidak terlalu luas, hanya kurang lebih 100 meteran ini luasnya, sehingga kami butuh space yang luas pertama. Yang kedua adalah cuaca. Dengan cuaca yang mungkin musim hujan khususnya ya, ini menjadi kendala kalau kami ingin menjemur kain, khususnya setelah diwarna tuh harus kering juga. Lalu nanti setelah dilorot juga harus kering. Nah, ini jadi problem-problem atau tantangan lah buat kami sebetulnya. Tantangan untuk bisa mengatasi, kita harus bisa punya manajemen waktu yang baik lah, paling tidak itu. Yang pasti utama adalah SDM, juga salah satunya. Selain tadi ruangan, tempat, dan cuaca adalah sumber daya manusia. Nah, kami sedang mengajak banyak teman-teman, khususnya teman-teman disabilitas atau teman-teman pejuang kanker untuk terlibat sebagai mitra, bukan sebagai pegawai ya, tapi sebagai mitra. Agar apa? Teman-teman disabilitas atau teman-teman cancer mungkin agak sedikit berbeda ya, khususnya teman-teman disabilitas untuk menciptakan atau meminta pekerjaan kepada pihak lain agak sulit. Kendalanya memang ada pastinya karena berkebutuhan khusus, sehingga tempat yang mereka bekerja agak susah. Nah, ini yang kita coba, ayo Anda sebagai pengusaha lah lahirlah, atau paling nggak jadi mitra kami kalau seandainya tidak mampu untuk menjadi pengusaha batik. Dan untuk pejuang kanker khususnya, saya juga sangat senang karena mereka ini menjadi salah satu terapi. Sebagai terapi supaya ini kalau bahasa sekarangnya healing ya. Buat kita yang mungkin tidak sakit pun butuh healing kadang-kadang. Karena apa? Kadang membatik itu menyenangkan. Seperti kita layaknya sedang berkomunikasi dengan kain, berkomunikasi dengan kehidupan kita sambil merenung, tapi kita membatik itu juga penting loh. Dan ini menjadi hal yang murah untuk healingnya. Dan ini juga terapi yang tadi saya bilang itu menjadi nilai positif terhadap membatik. Jadi jangan dilihat hanya kesulitannya, tapi ada nilai manfaatnya. Ini yang harus kita juga gembar-gemborkan kepada anak muda supaya menjadi menarik bahwa membatik itu. Ya, di awal di 2011 yang dulu kami sebut Kampung Batik adalah salah satunya menciptakan wisata edukasi ya. Dan makanya di 2013 kami perkuat lagi, kami menerima tamu dari mancanegara maupun dari Indonesia secara khususnya, tapi bahwa kami juga ingin membuat wisata edukasi jadi menarik karena banyak sekali persepsi bahwa kalau mau belajar batik harus keluar Jakarta atau harus ke Jawa. Nah, untuk warga Jakarta khususnya atau warga yang mungkin dari luar Jakarta ingin belajar batik tidak melulu harus ke Jawa. Ini jadi salah satu solusi. Makanya kami sangat semangat. Ternyata warga Jakarta juga ada yang minat banyak. Yang kedua juga mungkin kalau dari sisi teman-teman disabilitas ya, tadi saya juga sangat berharap mereka bisa terlibat karena memang ini salah satu skill yang khusus yang bisa diikuti oleh mereka. Dan ini sudah saya buktikan beberapa teman-teman disabilitas khususnya teman-teman tuli yang sudah terlibat di sini, dan ini menjadi salah satu juga nilai terhadap rumah batik bahwa kami juga bisa mengajak mereka sebagai mitra. Ya, oke. Bedanya Rumah Batik Palbatu sebetulnya salah satunya ya, yang paling utama adalah kita mengedukasi dulu, khususnya di Jakarta. Masih banyak yang belum tahu namanya batik yang asli dan mana batik yang tiruan. Karena apa? Yang dibilang batik asli sebenarnya batik yang melalui proses. Nah, teman-teman muda atau masyarakat Jakarta masih belum tahu nih. Kalau beli yang penting motifnya batik ya, tapi prosesnya mungkin di printing. Nah, kalau printing kita nyebutnya batik tiruan atau bukan yang aslinya. Nah, ini yang menjadi edukasi kami. Makanya kalau Anda ingin menghargai batik, tahu dulu prosesnya. Nah, Rumah Batiklah salah satu tempat untuk mengenal dulu bagaimana sebuah proses batik dibuat. Sehingga nanti Anda tidak salah beli batik yang tiruan, tapi Anda merasa bangga.
Belum harusnya. Paling tidak Anda bangga kalau pakai batik yang asli. Batik yang asli yang apa sih? Yang batik yang ditulis, batik yang dicap, atau dikombinasi, dicap dan ditulis. Nah, itu yang namanya asli. Nah, ayo anak-anak muda, kita pengen kalau bisa Anda memahami itu. Nah, itulah tempat membedakannya Rumah Batik Pal Batu. Tidak hanya memproduksi, tidak hanya membuat kain yang motifnya bagus ataupun keren, tidak, tapi memperkenalkan sebuah prosesnya dahulu sehingga mereka memahami. Dan batik itu tidak mahal kalau Anda paham tentang prosesnya. Baiklah learners, demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Rumah Batik Pal Batu Jakarta. Saya Alia, kembali ke studio. Kenapa lagi nih? Hah, selingkuh? Retweet ah. Wah, parah sih. Emang beritanya udah pasti benar? Yakin mau kamu retweet? Pastiin dulu loh sumbernya. Ya gak tahu sih, tapi kan biasanya nih akun udah terpercaya. Udah aku ingetin lah ya. Halo? Halo? Gimana dong? Ternyata beritanya hoaks. Katanya pihak yang berkaitan mau gugat yang bikin hoaks sama yang nyebarin. Aduh, retweet aku udah dilihat banyak orang lagi. Tuh kan udah aku bilang kalau mau nyebarin informasi pastiin dulu sumbernya. Baik, terima kasih Alia yang sudah memberikan informasi mengenai Rumah Batik Pal Batu Jakarta. Londoners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di LSPR News Online untuk hari ini. Saya Viola, mewakili seluruh kerabat kerja, pamit undur diri. Sampai jumpa.